Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rila Febrianti dan beruntung sekali di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Andi Mujahidil Ilman SAG MAG sebagai narasumber kita kali ini. Nah, beliau ini berprofesi sebagai salah satu pengajar di Pondok Pesantren Iman Hasim dan juga saat ini sedang mengajar baca tulis Quran di UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada saat ini. Nah Ustadz, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama yang sangat kaya. Betul. Namun di tengah-tengah keberagaman ini seringkali muncul isu toleransi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Nah, menurut Ustadz, bagaimana sih cara yang efektif untuk memperluas wawasan keagamaan masyarakat agar lebih inklusif? Oke, sebelumnya kita bersyukur karena kita hidup di Indonesia dengan model negara yang multikultural, memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Ini salah satu disyukuri bagi kita. Bahkan saya pernah membaca di salah satu buku itu yang ditulis kalau tidak salah Gus Muwafiq ya. Di situ mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah gambaran-gambaran surga dan juga Indonesia itu sebenarnya salah satu negara yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu alam ya, saya pernah membaca seperti itu. Karena kenapa? Ternyata setelah ditelusuri penyebabnya adalah karena Indonesia itu beragam di sini dalamnya. Bukan cuman bahasanya tapi semua ya. Pulau saja udah beribu-ribuan. Apalagi kalau sudah bahasa-bahasanya ya. Kita saja di Sulawesi Selatan itu berbagai macam bahasa. Ya. Bugis, Makassar, ada Konjo, apalagi tuh banyak ya. Ya Bugis saja banyak lagi. Ada Bugis Bone, ada Bugis Sidrap, saya Sopeng. Bugis Bone kalau ketemu Sidrap, kalau tidak ada toleransi itu sudah ada perpecahan pasti. Kenapa? Karena Bugis Bone cenderung lembut, Bugis Sidrap cenderung terkesan kasar. Sehingga kalau ketemu boleh jadi ada kesalahpahaman nanti. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat berwawasan luas? Karena kan salah satu penyebab sehingga perilaku intoleran ini terjadi karena adanya pemahaman agama yang sempit. Bahkan bukan cuma itu sebenarnya ya, bukan cuma itu. Selain itu juga ada yang namanya terlalu fanatik terhadap golongan. Ini yang menurut saya ini yang menyebabkan munculnya intoleran itu. Nah, kita bahaslah masalah wawasan keagamaan yang sempit sehingga menyebabkan munculnya adanya intoleran itu. Karena memang ya terkadang itu wawasan yang sempit itu menyebabkan kesalahpahaman. Kalau anak mahasiswa itu pernah kadang bilangnya kecelakaan berpikir, kecelakaan berpikir. Nah, inilah bahayanya memahami agama setengah-setengah. Betul? Kira-kira misalnya kalau siapa lagi nama tak? Rila. Itu kalau belajar agama pakai YouTube saja ya, Baru setengah video habis kuota tak? Bagaimana kira-kira? Pasti akan kita pahami secara sempit. Dan juga cenderung orang itu kalau memahami agama ya, terutama misalnya yang bukan latar belakang agama, dia hanya menonton di YouTube atau di mana, dia hanya cenderung menonton satu ustadz saja atau satu ulama saja. Padahal kan salah satu cara ya, karena tidak mungkin kita ini di Indonesia pokoknya semua harus masuk ilmu hadis, ilmu Al-Quran atau belajar itu supaya pemahamannya luas. Salah satu caranya begini, kalau menurut saya di masa sekarang untuk anak muda itu kalau menonton kajian-kajian agama
jangan monoton hanya satu ustadz saja, jadikan sebagai referensi. Jangan hanya Ustadz Somad saja, jangan cuma Ustadz Hadi Hidayat saja, tapi banyak ustadz kita. Ada Ustadz Syafiq Riza Basalama, UAS, UAH, kemudian Buya Yahya. Saya juga akhir-akhir ini suka nonton Buya Syakur. Buya Syakur almarhum itu, Buya Syakur ketika kita menonton kajian-kajiannya itu sangat luar biasa, ajaran-ajaran toleransinya. Intinya beliau gini, beliau itu mengajarkan tentang kedamaian. Pada intinya harus damai. Seperti itu ya menurut saya. Nah, Ustadz, belakangan ini kan sering juga kita melihat berbagai kasus intoleransi di media sosial dan sekali, media mainstream. Nah, menurut Ustadz, bagaimana sih peran media dalam membentuk persepsi publik tentang toleransi beragama? Oke. Media itu menurut saya di hari ini sangat memegang kekuatan yang besar terhadap perubahan bangsa. Kalau kita berbicara masalah perilaku toleransi, media yang memiliki peran atau power yang besar dalam mengatur sikap-sikap toleransi yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena sekarang ini kita untuk memperoleh informasi saja itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kurang dari 1 menit, bahkan kurang dari setengah menit kita sudah dapatkan informasi. Maka media sangat memiliki peran besar dalam hal itu. Saya terkadang berpikir seperti ini ya. Anggaplah saya sebagai orang yang selalu ceramah di masjid-masjid. Kalau saya cuma berceramah di masjid, di depan jamaah yang ada di masjid, tanpa adanya take video, kemudian di-upload di berbagai macam platform media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, maka menurut saya yang akan menikmati daripada apa yang saya bicarakan itu hanya di situ saja. Kalau jamaahnya cuma 20 ya 20 saja. Tapi kalau saya membuat atau memakai video, take video saya ketika ceramah, saya upload di sosial media, kemudian dibagikan oleh banyak orang, maka orang akan menikmati banyak. Nah, gini, kita lihat di sosial media sekarang. Ya saya tidak menyinggung beberapa kalangan ya. Banyak orang yang berbicara tentang sesuatu, dalam hal ini agama lah yang kita bahas, berbicara tentang agama, tapi dia tidak memiliki kapasitas di situ. Kira-kira merasa kita tidak? Merasa kita? Ada toh? Ada. Nah, sehingga kita kodong yang orang-orang orang-orang belajar agama, misalnya saya belajar ilmu hadis itu sampai 5 tahun, 6 tahun lah ya, 6 tahun. Yang memang memiliki kapasitas untuk berbicara tentang agama, karena tidak adanya media yang membawahi kita, yang men-take video kita, itu tidak ada apa-apa. Giliran ada orang yang tidak memiliki kapasitas, dia terkenal dan dia diikuti. Maka boleh jadi kalau orang media sosial yang selalu dimunculkan di media sosial itu adalah ajaran-ajaran yang intoleran, membenci, kebencian dan sebagainya, maka oleh masyarakat itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Giliran kita ini yang pergi mengajarkan tentang sesuatu, misalnya ada orang yang nonton misalnya kita menonton suatu ajaran, misalnya anggaplah jangan memasukkan orang non-Islam di masjid, contoh, karena itu haram misalnya. Padahal kan itu hanya satu pendapat saja. Giliran saya datang mengatakan tidak boleh bisa orang non-Islam masuk masjid, kita langsung bilang salah, ini salah. Kenapa? Karena tolak ukur kebenaran Anda itu berdasar daripada apa yang ada di media sosial, seperti itu. Maka media sosial dalam hal ini sangat memegang peran yang sangat besar terhadap perubahan pola pikir masyarakat terhadap tentang toleransi itu ya, seperti itu. Oke, Ustaz. Nah, dalam sejarah Islam juga Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang mencontohkan toleransi beragama dalam masyarakat yang multikultural dan multi agama. Nah, apakah contoh-contoh tersebut sudah relevan, Ustaz, dengan diterapkan di konteks Indonesia saat ini? Oh iya. Gini. Kalau kita perhatikan periode Madinahnya Nabi, di Madinah itu sebenarnya bukan cuma orang Islam saja yang menempati Madinah. Rasulullah sebagai pemimpin di situ memberikan wadah, memberikan kebebasan kepada orang-orang non-Islam
untuk berada pada wilayah Islam di Madinah. Mereka memiliki keluasan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan dalam persoalan jual beli saja tidak ada larangan, silahkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah, saya ingat satu hadis ini, ada diceritakan, pernah suatu saat dalam suatu perang, ya, dalam suatu perang, ada salah seorang sahabat yang sudah satu lawan satu dengan orang lawan begitu, dengan orang kafir, satu lawan satu. Kemudian ternyata orang non Islam ini, si lawan ini sudah apa ya, kalau bahasa kita itu kalau main catur sudah skak nih, pokoknya tinggal ditusuk, paham itu, tinggal ditembak lah ya. Tiba-tiba orang non Islam ini, orang kafir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi karena si sahabat ini mengatakan bohong, dia balai-balai, kalau orang Makassar bilang balai-balai, langsung dibunuh. Maka karena hal itu, ada sahabat yang melihat sahabat ini yang membunuh, padahal sudah syahadat tadi orang non-Islam ini, melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada hal seperti ini. Nabi langsung marah-marah. Kenapa kamu bunuh? Kau tidak tahu isi hatinya orang. Maka dalam hal ini, disinilah kisah kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebenarnya Rasulullah itu selalu mengajarkan tentang sikap toleransi kepada sesama. Bukan tentang agama kita apa dan sebagainya. Yang jelasnya kita ini saling bersama dalam sebuah lingkungan ukhuwah watoniyah. Kalau kita dalam bahasanya itu ukhuwah watoniyah, persaudaraan satu negara, ya. Ada juga yang namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Maka ini kita diikat dalam hal itu. Kalau kita sesama umat Islam ada namanya ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Kalau bukan sesama non-Islam, di luar non-Islam itu ada namanya ukhuwah insaniyah, itu ukhuwah hubungan persaudaraan sesama manusia. Maka kalau kita tidak sesama Islam, kita berarti diikat dalam persaudaraan kemanusiaan, seperti itu. Ustadz, nah, fatwa atau ajaran dari tokoh-tokoh Islam kadang-kadang dianggap kontroversial dan berpotensi menimbulkan konflik antar agama. Ya. Nah, menurut Ustadz bagaimana sih pandangan mengenai hal ini? Apakah mereka harus bertanggung jawab atas dampak sosial dari ajaran mereka? Iya, betul. Itulah bahayanya jadi ustadz sebenarnya, ya. Itu bahaya jadi ustadz. Terkadang kita ini serba salah dalam menanggapi sesuatu. Gini, sebenarnya gini, ada tumpang tindih sebenarnya. Karena ustadz itu kalau berbicara atau ceramah, dia harus menyesuaikan dengan konteksnya di mana dia berbicara. Kalau dia berbicara di depan orang-orang akademis, maka bahasanya akan akademis. Kalau dia berbicara di depan orang-orang awam, maka bahasanya akan awam. Cuma terkadang gini, kita terkadang ustadz itu berbicara akademis, berbicara tinggi lah ya bahasanya, tapi karena ada yang take video, ada yang mengambil video, kemudian diupload, ternyata yang mengkonsumsi itu di media sosial orang awam, sehingga salah paham mereka. Maka sebenarnya tergantung daripada ustadznya. Kalau misalnya, makanya dalam mengupload ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat keagamaan ke media sosial harus difilter juga ya. Makanya kayak misalnya saya yakin itu Ustadz Somad, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Adi Hidayat, kalau mau upload itu videonya, mau di-upload videonya, pasti dia nonton dulu. Kira-kira ada ndak di sini yang ndak boleh konsumsi masyarakat? Kalau ada, oke, cut. Jangan diambil ini, potong semua. Maka tapi ketika misalnya sudah terlanjur, ya harus bertanggung jawab. Harus ada namanya video klarifikasi dan untuk meluruskan kembali pemahaman itu. Karena kita juga ini para ulama itu kalau misalnya ceramah ya, anggaplah misalnya khutbah atau ceramah tarwih ya, itu diikat dengan waktu. Bayangkan ada masjid yang memberikan batasan sampai 15 menit atau 20 menit. Suatu pembahasan mau dibahas 15 sampai 20 menit, tidak kompleks, tidak selesai pembahasan, sehingga setengah saja yang kita bahas. Nah, ini yang menjadi tantangan besarnya. Maka kalau misalnya ada kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan perpecahan karena ceramahnya salah satu ulama kita, misalnya ustadz kita ini, maka si ustadz itu harus bertanggung jawab, meluruskan kembali apa yang telah dia sampaikan kepada jamaah atau umat, seperti itu. Oke, Ustadz. Ya. Nah, para pemimpin Islam memiliki peran penting dalam mengatasi masalah intoleransi agama. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana sih pemimpin Islam tersebut dapat secara efektif mempromosikan budaya toleransi dan penerimaan?
Oke, ini agak berat ya, pemimpin Islam, karena saya bukan pemimpin Islam. Ya, saya hanya mengutip mungkin yang pandangan saya. Jadi pemimpin Islam itu bukan tentang kan banyak orang yang memahami, oh pemimpin Islam itu ulama misalnya. Pemimpin Islam itu harus paham agama misalnya. Tidak selamanya seperti itu. Tapi pemimpin Islam itu adalah orang yang memimpin sebuah negara atau daerah dan dia mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kepemimpinannya. Misalnya tidak korupsi, ini persoalan yang sederhana ya, tidak korupsi dan sebagainya. Nah, dalam konteks memelihara toleransi antar sesama, maka pemimpin Islam ini perlu merangkul semua umat beragama dalam kepemimpinannya. Jangan mengucilkan umat beragama yang berbeda dengan agamanya. Mentang-mentang dia Islam, tapi dikucilkan ini yang non-Islam. Jangan seperti itu. Ya. Tetap rangkul semuanya, kemudian berikan mereka wadah untuk saling berdialog, saling bersilaturahmi. Terkadang kan ada juga acara-acara keagamaan yang betul-betul agama itu saja yang datang. Saya terkadang berpikir begini, betapa indahnya sebuah acara, misalnya ya, kalau di kampung saya itu anggaplah misalnya maulid. Betapa indahnya acara maulid kalau yang datang bukan cuma orang Islam saja, tapi non-Islam juga datang. Ya, seperti itu. Bukan tentang kita mau menarik mereka ke agama kita, tidak, tapi itulah bentuk ketoleransian kita antar sesama. Kan bukan juga ibadah ini maulid misalnya, bukan ibadah. Saya ajak sholat ya sudah sholat, salah pasti. Tapi kalau misalnya persoalan-persoalan kajian-kajian atau sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan Islam misalnya, tidak ada masalah, kita ajak semua itu orang-orang non-Islam seperti itu. Ya. Oke, nah terima kasih Ustaz sudah Siap. selesai. Nah, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini, sangat inspiratif sekali. Terima kasih Ustaz atas wawasan dan pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama.